Nah, buat kakak-kakak, abang-abang, bunda-bunda semua yang mau cari sampingan jualan di rumah ataupun jualan sambil sekolah, kuliah ataupun kerja, resep yang satu ini bisa banget. Ini modalnya kecil. Ini tanpa ulen, bahannya ekonomis, tahan lama juga, bisa banget dititipkan di warung untuk isian snack box dan dijual online pun ini cocok banget. Aku share resepnya ya. Yang pertama, kita masukkan 30 gram margarin yang udah dicairkan, 2 sendok makan gula pasir, sama 1 butir telur. Ini kita kocok dulu hingga gulanya sedikit larut. Kalau udah, tambahkan 130 ml air dan 1 sendok teh ragi instan. Aku pakai Fermipan ya. Nah, langsung aja kita aduk rata. Dan ini kita sisihkan dulu. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi sama 1/4 sendok teh garam. Kita aduk dulu garamnya. Lalu kita masukkan bahan cair yang udah kita buat tadi ya. Nah, ini tinggal kita aduk rata aja, simple banget, nggak perlu diulen lama ya. Ini cukup kita ulen untuk mencampurkan bahannya aja. Jadi nggak diulen sampai kalis elastis. Kita diamkan kurang lebih 1-2 jam tergantung suhu ruangannya. Kita biarkan adonannya gluten atau membentuk serat roti dengan sendirinya. Ini adonannya masih kasar banget ya, dan ini kita tutup. Nah, ini aku diamkan kurang lebih 2 jam ya, karena suhu ruanganku nggak terlalu panas. Nah, ini udah mengembang, olesi tangan dengan sedikit minyak dan pastikan tangan kita udah bersih. Teman-teman bisa lihat ya, ini udah terbentuk serat roti dengan sendirinya. Adonannya udah sedikit halus dibandingkan adonan awal tadi ya. Nah, kalau udah, ini kita kempiskan, keluarkan udara di dalamnya, lalu dirapikan adonannya seperti ini. Kita pindahkan ke papan kerja dan kita bagi. Aku bagi kurang lebih masing-masing adonannya berat 30 gram. Teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Nah, ini kita tutup agar adonannya tidak kering. Kita ambil satu persatu adonannya, mau kita rapikan. Ini mau kita rounding dulu ya, agar adonannya itu rapi. Kita rounding hingga adonannya halus. Seperti ini. Lakukan hingga selesai. Nah, kalau udah selesai, kita tutup lagi. Ini kita diamkan kurang lebih 10 menit dan udah mengembang juga seperti ini. Nah, kemudian kita tata ke dalam cetakan. Kalau nggak ada cetakan seperti ini, teman-teman boleh banget dibuat seperti donat atau dipipihkan dan ditaruh di baking paper. Dan bisa dipanggang pakai oven tangkring. Menggunakan teflon biasa juga bisa ya. Nah, kalau udah, ini kita pipihkan seperti ini. Setelah dipipihkan, kita oleskan putih telur ya. Lalu kemudian kita lapisi dengan saus sambal. Teman-teman boleh mix saus sambal dan saus tomat, jadi sesuai selera aja. Dan ini aku pakai saus sambal aja. Kemudian mau kita beri irisan daun bawang. Irisan cabai, ini aku pakai cabai merah. Dan terakhir kita beri abon sapi. Nah, ini udah siap dan mau kita panggang ya. Nah, ini aku lapisi tungkunya jadi 2. Jadi aku tumpuk gitu tungkunya. Nah, ini kita panggang kurang lebih 15 menit pakai api kecil aja. Ini karena matangnya cepet banget ya. Nah, ini udah matang teman-teman. Bisa lihat warnanya udah cantik banget. Ini aroma dari abon, bawang merah sama daun bawangnya itu udah menyatu, bikin ngiler lah pokoknya ya. Ini kita angkat. Kalau bagian bawahnya itu udah sedikit aja kecoklatan. Jangan terlalu coklat ya, biar rotinya tetap empuk. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa kita kemas pakai mika yang besar atau plastik biasa juga bisa banget. Dan ini aku pakai plastik OPP ya. Kita kemas seperti ini. Ini salah satu resep andalanku juga. Biasanya diminta untuk isian snack box. Untuk harga jualnya disesuaikan aja sama harga bahan baku di masing-masing daerah ya. Dan kemudian kita beri stiker agar lebih menarik. Nah, seperti ini. Ini mewah banget loh teman-teman ya. Bisa lihat ya, ini bisa kita jual dengan harga yang agak tinggi karena ini mewah banget tampilannya, rasanya udah jangan diraguin lagi. Walaupun tanpa ulen, ini empuk banget, teman-teman bisa lihat ya.
Nih, empuk banget. Semoga resepnya membantu buat yang mau jualan roti abon ini dan semoga laris manis ya semuanya.